Konstruksi infrastruktur di Indonesia akan terus berkembang pesat, seiring dengan pemenuhan kebutuhan demand and supply, pada segala aspek. Terbatasnya lahan dibarengi dengan meningkatnya aktivitas manusia, menimbulkan kemacetan yang tidak kunjung selesai, terutama pada perlintasan jalan rel. Kemacetan pada perlintasan jalan rel tidak dapat dihindari pada jam-jam sibuk, atau yang disebut peak hour. Pembangunan flyover menjadi salah satu solusi atas kemacetan pada perlintasan jalan rel di perkotaan. Di sisi lain umumnya, selama periode pembangunan suatu fasilitas maupun prasarana, dijumpai sedikit banyak permasalahan dan kondisi khusus yang ada pada lokasi. Seperti halnya kondisi tanah, iklim dan cuaca, kepadatan lalu lintas, kebutuhan air yang sulit didapatkan, serta permasalahan lingkungan pasca konstruksi. Menjawab situasi dan permasalahan ini, kami dari tim Fearless, Delegasi Universitas Diponegoro, yang beranggotakan Toha Sitanggang, Hafido Asyam, dan Ivan Hasnan, membawakan suatu sistem pelaksanaan konstruksi proyek infrastruktur berupa CSBDA atau yang disebut dengan Construction Strategy Based on Defined Area. CSBDA merupakan suatu inovasi, yang menekankan prinsip kaedah kondisi suatu wilayah, dengan ditelusuri terlebih dahulu permasalahan yang ada, untuk nantinya diberikan solusi yang sesuai, sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan optimal. Pada video ini, kami sekilas meninjau pembangunan flyover, yang berada pada kota besar seperti Surabaya. Flyover ini kami beri nama Flyover Boses, yang dibangun untuk meningkatkan mobilitas manusia, dalam menjawab permasalahan demand and supply pada daerah perkotaan. Flyover ini dirancang dengan lebar 30 meter, dengan panjang bentang 30 meter. Flyover Boses, mempunyai total panjang 270 meter, yang melintasi jalan rel, dan panjang oprit 80 meter. Sementara itu, konsep CSBDA pada pekerjaan proyek flyover Boses yang kami bawa, menitikberatkan pada pelaksanaan proyek, yang efektif, efisien, dan ekonomis. Hal ini sejalan dengan item pekerjaan serta fungsinya, pada rencana pelaksanaan yang kami bawa, seperti perbaikan tanah dengan metode PVD dan PHD untuk mempercepat proses konsolidasi, pembagian zoning pekerjaan berdasarkan keberadaan rintangan jalan rel, platform inovasi CIMSS, rainwater harvesting untuk memenuhi kebutuhan air proyek, serta wastewater filtration berdasarkan pengolahan air limbah, untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Berikut adalah gambaran pelaksanaan pekerjaan konstruksi flyover Boses, yang didasari dengan pembagian zoning pekerjaan berdasarkan kondisi rintangan di wilayah perkotaan, yakni keberadaan jalan rel. Pekerjaan konstruksi flyover Boses diawali dengan pembagian dua zona pekerjaan, yang dibatasi oleh keberadaan rel kereta api. Pekerjaan dimulai dengan pekerjaan persiapan, yang meliputi mobilisasi material, alat, dan tenaga kerja, serta penyiapan lahan kerja dan direksi kit. Dilanjutkan dengan pekerjaan perbaikan tanah, menggunakan metode PVD dan PHD. Pekerjaan ini dilakukan pada seluruh area lahan, mulai dari oprit, hingga area abutmen dan pilar. Pekerjaan diawali dengan pemancangan pipa PVD, kemudian, dilanjutkan dengan pemasangan pipa PHD. Selang 1 bulan kemudian, dilanjutkan dengan pekerjaan pondasi yang dimulai dengan penggalian tanah menggunakan ekskavator. Selanjutnya, dilakukan pengadaan spoon pail ke lokasi menggunakan trailer, kemudian dilakukan pemancangan spoon pail menggunakan hammer driver pada semua titik. Kemudian dilakukan pengisian beton spoon pail dan dilanjutkan pada seluruh pail. Lalu, dilanjutkan dengan pekerjaan pile cap pilar yaitu install tulangan, pemasangan backisting, dan pengecoran pile cap. Kemudian dilakukan pekerjaan pier wall, yang dimulai dengan install tulangan, pemasangan backisting, dan pengecoran. Pekerjaan yang sama dilakukan pada pier head, dan pemasangan bearing pad sebagai landasan. Sebelum pekerjaan erection, dilakukan pengadaan PCI girder dan post tracing pada balok press-truss. Kemudian dilanjutkan dengan instalasi PCI girder, dengan menggunakan crawler crane berjumlah 4 buah, tiap sisi masing-masing 2 buah. Selanjutnya dilakukan erection dan stressing diafragma. Kemudian, dilakukan pekerjaan pelat lantai dan trotoar. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pilar dan erection, pada setiap titik berdasarkan zoning pekerjaan.
Pekerjaan konstruksi jembatan bentang tengah, dilakukan di akhir sekuens pekerjaan segmental struktur jembatan, dengan memperhatikan kesiapan alat, material, dan tenaga kerja untuk mengoptimalkan waktu pengerjaan. Hal ini didasari dengan pertimbangan keselamatan kerja, adanya sekuens perlintasan kereta api, dan koordinasi ke pihak terkait seperti damkar kota, kepolisian, serta PT KAI. Dilanjutkan dengan pekerjaan oprit jembatan. Selanjutnya adalah pekerjaan perkerasan aspal, yang dimulai dari pengaspalan daerah oprit, dan dilanjutkan pada flyover. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan mekanikal dan elektrikal, yang diakhiri dengan pekerjaan arsitektural, yaitu dengan erection dan pemasangan ornamen rangka baja, sebagai semi-kanopi untuk pedestrian. Kemudian tahap akhir dari pekerjaan proyek ini adalah, pembongkaran site pekerjaan dan demobilisasi. Konsep lain pada construction strategi based on defined area yang kami bawa, meliputi 3 inovasi dalam perencanaan flyover buses. 1. Platform Construction Information Management Service Sharing, 2. Rainwater Harvesting, dan 3. Wastewater Filtration. Construction Information Management Service Sharing atau CIMSS merupakan sebuah konsep Internet of Things yang berbentuk aplikasi untuk mengoptimalkan keberjalanan proyek. Inovasi ini berperan dalam manajemen proyek seperti site monitoring, machine control, construction safety, dan fleet management. Dengan adanya CIMSS akan meminimalisir miskomunikasi, keterlambatan pekerjaan, dan juga meminimalisir penggunaan bahan bakar. Rainwater Harvesting merupakan inovasi untuk pengolahan air hujan pada flyover buses. Rainwater Harvesting akan memanen air hujan yang jatuh pada atap-atap bangunan pada tangki air. Setelah itu air akan diteruskan menuju filter station untuk dilakukan pengolahan air, sehingga air dapat digunakan untuk kebutuhan proyek dan kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya rainwater harvesting akan mengurangi penggunaan air tanah dan air PDAM dan akan meminimalisir terjadinya banjir saat hujan turun. Wastewater filtration adalah proses pengolahan air limbah pada proyek flyover buses. Wastewater filtration menggunakan sistem instalasi pengolahan air limbah dengan beberapa tahapan untuk mengolah limbah cair, sehingga limbah cair yang keluar area proyek tidak mencemari saluran utama atau sungai. Dengan penerapan CSBDA, atau Construction Strategy Based on Defined Area pada flyover buses, akan menghadirkan pembangunan dengan konsep Sustainable Construction, dan dengan manajemen informasi yang lebih tertata akan meminimalisir risiko keterlambatan proyek. Sekian video inovasi konstruksi pada infrastruktur flyover dari tim Fearless, terima kasih telah menyaksikan.